Nama saya Agus Setiawan, kelas 2.3 ETA. Saya akan menjelaskan teori basis data 2, yaitu tentang query lanjutan chapter 5 dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Sarjana Komputer UCA. Tujuan pembelajaran query lanjutan chapter 5 yaitu yang pertama, mengenal ekspresi skalar subquery. 2. Memahami kolerasi subquery. 3. Penggunaan operator eksis dan non-eksis. 4. Penggunaan close with. Ekspresi skalar subquery. Ekspresi skalar subquery adalah sebuah subquery yang hanya mengembalikan satu nilai kolom dari satu baris. Skalar subquery dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi bagian dari decode dan case semua klausa select kecuali dalam grup B. 1. Contoh skala subquery dalam ekspresi case. Select employee ID last name dalam kurung case when department ID. Select department ID from department where location ID sama dengan 1800 dan Canada else USA ends lokasi from employee. Contoh 2. Scalar subquery dalam klausa order by. Select employee ID last name from employee E order by. Select department name from department D where E department ID sama dengan D department ID. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris atau row by row. Tiap subquery dieksekusi sekali untuk setiap row baris dari quarter query, dimana kita dapat melihat pada bagan, yaitu yang pertama, ambil baris dari outer query, kemudian dijalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat. Setelah itu digunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Korelasi dimulai dengan pengambilan baris dari outer query, kemudian inner query dijalankan dengan penggunaan nilai baris kandidat. Kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi baris kandidat. Sintak penulisan korelasi subquery. Select kolom 1, kolom 2 from tabel 1 outer where kolom 1 operator dalam kurung select kolom 1, kolom 2 from tabel 2 where ekspresi 1 sama dengan outer dan ekspresi 2. Subquery mereference suatu kolom dari sebuah tabel dalam parent atau outer query. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi update. Update tabel 1 alias 1 set kolom sama dengan dalam kurung select expression from tabel 2 alias 2 where alias 1 dot kolom sama dengan alias 2 dot kolom. Lakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan satu kolom pada tabel tersebut untuk menyimpan nama departemen. Alter tabel employees add dalam kurung departemen name varchar 2 sama dengan 14. Kemudian isi dari kolom nama departemen yang didapatkan dari tabel departemen dengan menggunakan korelasi update. Update employee E set department name sama dengan dalam kurung select department name from department D where E department ID sama dengan D department ID. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete. Delete from tabel 1 alias 1 where kolom operator dalam kurung select expression from tabel 1 alias tabel 2 alias 2 where alias 1 dot kolom sama dengan alias 2 dot kolom. Contoh penggunaan korelasi delete untuk menghapus baris dari tabel employee yang juga terdapat pada tabel employee history. Delete from employee E where employee ID sama dengan dalam kurung select employee ID from MP history where employee ID sama dengan E dot employee ID. Operator eksis dan non-eksis digunakan untuk menguji keberadaan
ada atau tidak ada dari baris dalam himpunan dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai true. Jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Contoh penggunaan operator EXIS untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Select employee ID, last name, job ID, department ID from employee author where EXIS dalam kurung select X from employee where manager ID sama dengan author employee ID, dimana pada tabel tersebut berisikan kolom employee ID, last name, job ID, dan department ID, yaitu employee ID berisikan ID pada nama-nama pegawai, kemudian last name berisikan nama pegawai, job ID berisikan pekerjaan pada pegawai, kemudian departemen ID berisikan departemen ID-nya pegawai. Contoh penggunaan operator not exist untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Select departemen ID, departemen name from departemen ID where not exist dalam kurung select X from employees where departemen ID sama dengan departemen ID, mana kita dapat melihat tabel tersebut berisikan kolom ID yang berisi 190, kemudian departemen name berisikan contracting. Penggunaan clause await. Dengan menggunakan clause await, kita dapat menggunakan block query sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari sekali dalam kompleks query. Clause await mendapatkan hasil dari block query yang menyimpannya dalam table space temporer kepunyaan user. Yang kedua, clause await dapat meningkatkan performansi. Berikut contoh penggunaan clause await yang digunakan untuk menampilkan nama departemen dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. With debt cost as dalam kurung select department name sum dalam kurung salary as debt total from employee A departemen D where A departemen ID sama dengan departemen ID. Grup B departemen name average cost as dalam kurung select sum debt total per count bintang as debt average from debt cost. Select bintang from debt cost where debt total lebih besar dalam kurung select debt average from average cost order by department name.